Nah, simak penjelasannya dari pertama dari wasalasatun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bisalihin. Nah, ini tentang tiga yang kedua. Tiga yang pertama berserikat di antara laki-laki dan perempuan. Terjadi pada laki-laki dan terjadi pada perempuan. Yang pertama iltiqaul khitanaini. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Yang kedua inzalul mani. Yang ketiga mautun, yaitu mati. Malam ini pelajarannya tentang tiga yang khusus terjadinya pada perempuan yang mewajibkan mandi. Yang pertama yaitu haid. Apa itu haid? Haid adalah darah yang keluar daripada rahim seorang perempuan pada saat seorang perempuan sudah berusia 9 tahun pada kebiasaan. Artinya ada juga yang berhaid lebih daripada 9 tahun. Yang 9 tahun ini pada kebiasaan. Seorang perempuan tanda baliknya ada dua. Yang pertama balik dengan berhaid. Yang kedua balik dengan tahun. Kalau balik dengan tahun dia 15 tahun juga. Kalau balik dengan haid 9 tahun. Kalau keluar darah di bawah usia 9 tahun berarti bukan darah haid. Darah haid ini biasanya keluar daripada rahim seorang perempuan saat dia sudah berusia 9 tahun. Itu yang kebiasaan. Yang kedua, yang mewajibkan mandi yang khusus terjadi pada seorang perempuan yaitu nifas. Apa itu nifas? Nifas adalah darah yang keluar mengiringi proses melahirkan. Itu namanya nifas. Kenapa nifas mewajibkan mandi? Karena nifas itu sebenarnya juga darah haid. Darah haid yang berkumpul di dalam rahim perempuan sebelum ditiupkan ruh. Usia berapa seorang janin dalam kandungan ditiupkan ruh? Usia lebih kurang 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari baru ditiupkan ruh. Dari mulai bulan pertama kehamilan, itu darah haid pada seorang perempuan tidak keluar. Diproduksi di dalam ada, tapi tidak keluar, tersimpan dia. 1 bulan pertama tersimpan, 1 bulan kedua tersimpan, 1 bulan yang ketiga tersimpan, bulan yang keempat juga tersimpan. Tersimpan dia pada satu tempat, tidak lagi keluar. Karena dia sudah mengandung. Ya. Sesudah bulan yang kelima, itu bayi sudah ditiupkan ruh, bayinya sudah hidup. Darah haid yang diproduksi pada bulan kelima dan selanjutnya itu menjadi makanan bayi di dalam perut ibunya. Kita di dalam perut ibu dulu makan darah kotoran ibu, makan darah haid itu jadi makanan bayi di dalam perut ibu. Makanya sebanyak-banyak nifas itu 60 hari. Dihitung daripada darah haid yang tidak keluar. 1 bulan seorang perempuan itu 2 kejadian, bersih, haid dan bersih. Sebanyak-banyak haid dalam 1 bulan itu 15 hari. Bulan yang kedua 15 hari. Bulan yang ketiga 15 hari. Bulan yang keempat 15 hari. Berapa jumlah? Makanya sebanyak-banyak nifas 60 hari. Supaya habis darah yang tersimpan itu keluar. Itu dia kaitannya. Nah, itu yang kedua. Darah nifas adalah darah yang keluar mengiringi proses melahirkan.
Mengenai wajib mandi bagi seorang ibu yang bernifas itu qat'an, artinya tidak ada perselisihan pendapat para ulama. Wajib mandi. Yang ketiga yang terkhusus terjadi pada perempuan yang mewajibkan mandi itu wiladah. Wiladah yang bagaimana? Wiladah yang beserta dengan basah-basah atau lendir-lendir. Itu mewajibkan mandi bagi sang ibu qat'an, titik. Tidak ada perselisihan pendapat para ulama. Sementara mengenai proses melahirkan yang bayinya kering, artinya tidak ada basah-basah, itu mewajibkan mandi pada pendapat yang paling sahih. Berarti ada satu pendapat lagi yang menyatakan ibu yang melahirkan dengan keadaan bayi tidak basah-basah tidak mewajibkan mandi. Mana yang belum kurang jelas? Nah, dalilnya tengok di dalam. Qauluhu wal mujarradatu anil balali. Baris kedua dari atas, halaman 75. Ada? Qauluhu wal mujarradatu anil balali. Ada? Ai artinya bi'an dengan surah bahwa, bi'an dengan surah bahwa kanal waladu adalah anak yang lahir, adalah anak yang lahir, jafan itu kering. Itu dia mujarradah anil balal, artinya anak yang lahir itu dalam keadaan kering. Wa qauluhu mujibatun lil husli fil asahi wa muqabiluhu annaha ghairu mujibatin lil husli. Dan bermula katanya musannef mewajibkan bagi mandi pada peristiwa melahirkan yang sunyi daripada basah-basah, itu mewajibkan mandi pada pendapat yang asah. Dan mukabilnya pendapat asah mengatakan tidak mewajibkan bagi mandi. Jadi kita beramal dengan pendapat yang asah, yang paling sahih. Nah, mana yang nggak jelas daripada penjelasan ini? Kalau yang nggak jelas tanya, jangan nanti bingung. Udah? Udah? Nah, kalau udah kita baca kitab itu lagi. Wallahu a'lamu bishawab. Wa ilaihi marji'un.